Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi manajemen akan membahas tentang cost behavior atau perilaku biaya. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Gusiantoro, kemudian ada 3 rekan saya, Hayatul Syamila, Galan Subiansah, dan Helmi Fauzan Wijaya. Nah, pada bahasan pertama adalah asumsi pada cost behavior. Nah, cost behavior atau perilaku biaya ini mengacu pada cara perilaku biaya total atau perubahan ketika beberapa ukuran aktivitas berubah. Nah, perubahan pada total biaya ini dapat dijelaskan dengan perubahan level aktivitas. Perilaku biaya dapat dijelaskan dengan fungsi linear dari tingkat aktivitas pada rentang yang relevan. Oke, selanjutnya adalah komponen perilaku biaya. Nah, perilaku biaya ini ternyata mempunyai 3 komponen yang utama. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Artinya apa? Biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Contohnya apa sih fixed cost ini? Kita bisa melihatnya kepada biaya untuk listrik atau biaya untuk bangunan. Nah, kemudian yang kedua ada variable cost. Nah, biaya variabel ini adalah yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah mixed cost atau dalam sumber yang lain bisa dikatakan sebagai semi-variable cost. Nah, artinya sejumlah biaya yang sampai jumlah tertentu adalah biaya tetap, sedangkan selebihnya adalah biaya variabel. Contohnya, kita dapat menemuinya pada biaya untuk pemeliharaan kendaraan misalnya. Nah, untuk pemeliharaan kendaraan sendiri biasanya ada yang biaya tetap yaitu untuk biaya ganti oli. Nah, untuk biaya variabelnya kita bisa melihatnya jika kendaraan tersebut mengalami kecelakaan. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi biaya dan fungsi estimasi. Nah, ada 3 klasifikasi biaya. Yang pertama, pilihan objek biaya. Contohnya bisa kita lihat jika mil yang ditempuh selama 1 tahun dari sebuah taksi adalah objek biaya, maka biaya registrasi dan biaya lisensi untuk taksi adalah biaya tetap. Nah, yang kedua adalah horizon waktu, yaitu biaya variabel semakin besar jika waktu horizonnya semakin panjang. Kemudian ada rentang yang relevan. Perilaku biaya variabel dan tetap adalah valid bagi fungsi biaya linear, hanya di dalam rentang yang relevan. Oke, selanjutnya adalah fungsi biaya linear. Nah, artinya apa sih fungsi biaya itu? Fungsi biaya adalah gambaran matematis tentang bagaimana sebuah biaya berubah mengikuti perubahan level aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan gambarannya ya. Dan ada fungsi matematiknya juga, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di mana Y ini adalah total cost, A adalah total fixed cost, B ini menunjukkan variable cost per unit, dan X adalah activity. Nah, jika kita lihat Y ini atau total cost ini adalah variabel yang dependent atau terikat kepada si X. X ini adalah activity atau bisa kita sebut sebagai variabel yang bebas. Kemudian ada komponen A yaitu intercept atau bisa disebut dengan total biaya tetap. Kemudian ada komponen B atau slope atau variable cost per unit of activity. Nah, B ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seberapa besar sih Y ini akan berubah saat diikuti perubahan dari X. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah ada contoh soalnya. Bisa dilihat di layar, manajer toko roti dan kafe lokal mencoba untuk menentukan bagaimana biaya bulanan toko bervariasi dengan jumlah pelanggan yang dilayani.
Nah, manajernya ini tahu bahwa biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung cenderung lebih tinggi ketika toko roti memiliki lebih banyak pelanggan, tapi tidak yakin tentang biaya overhead atau biaya tidak langsungnya untuk menjalankan bisnis. Nah, di sini sudah tersedia tabelnya, yaitu menunjukkan jumlah pelanggan dan total biaya overhead selama 12 bulan terakhir. Nah, untuk soal yang pertama, disuruh memberi contoh tentang overhead cost untuk toko roti tadi, ya, tentang variable cost, fixed cost, step cost, dan mixed cost. Untuk variable cost-nya sendiri, ada paper supplies, kemudian indirect materials atau biaya tidak langsung, kemudian ada beverage. Untuk biaya tetap atau fixed cost bisa berupa rent, insurance, dan juga pajak. Untuk step cost ada supervisor salaries dan baking equipment. Kemudian yang terakhir ada mixed cost. Nah, contoh dari mixed cost sendiri dari soal yang tadi yaitu ada utilities, janitorial service, dan equipment maintenance atau untuk perawatan peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helmi Fauzan Wijaya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan estimasi biaya. Jadi di sini dibagi menjadi 4 metode. Untuk metode yang pertama yaitu metode teknik industri. Pada metode ini dia memperkirakan fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output dalam konteks fisik. Dan selanjutnya ada metode konferensi. Di sini memperkirakan fungsi biaya berdasarkan pada basis analisis dan opini tentang biaya dan pemicunya yang dikumpulkan dari beragam departemen dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada metode analisis transaksi. Jadi pada metode ini dia memperkirakan fungsi biaya dengan mengklasifikasikan rekening biaya dalam buku besar tambahan sebagai variabel tetap atau campuran menurut level aktivitas yang diidentifikasikan. Nah, selanjutnya juga ada metode analisis kuantitatif. Jadi di sini menggunakan metode matematis formal untuk mencocokkan fungsi biaya dengan pengamatan data masa lalu. Nah, langkah-langkah dalam mengestimasi fungsi biaya itu ada 6. Step yang pertama yaitu pilih variabel dependennya. Selanjutnya, identifikasi variabel independennya. Yang ketiga, kumpulkan data variabel dependen dan pemicu biaya. Yang keempat, menyiapkan plot data. Yang kelima, memperkirakan fungsi biaya. Dan yang terakhir adalah evaluasi pemicu biaya dari perkiraan fungsi biaya. Saya Hayatul Syamila dengan NIM H241900069 akan menjelaskan mengenai high flow method yang berada pada pembahasan estimasi metode. Metode ini digunakan untuk memisahkan antara biaya variabel dan juga biaya tetap di dalam periode tertentu. Nah, pemisahan biaya tersebut dilakukan antara dasar kapasitas dan juga biaya titik tertinggi dengan biaya titik terendah. Untuk lebih memahami maksud dari high flow method ini, berikut kami berikan contoh soal. Diketahui dari data tersebut, highest level dari units produced dari data tersebut adalah pada bulan Agustus, yaitu 2.100 unit produksi. Lalu dengan total cost 61.500 US dollar dan lowest levelnya pada bulan Oktober dengan 750 unit dengan total cost 41.250 US dollar. Lalu didapatkan selisih dari data tersebut, unit produce-nya selisihnya yaitu 1.350 unit dengan selisih total cost yaitu 20.250 unit. Metode tinggi rendah ini menggunakan 2 poin untuk menentukan persamaan garis biaya, 2 poin aktivitas yang tertinggi dan terendah, dan biaya yang berhubungan digunakan untuk menentukan rumus biaya. Nah, untuk menentukan elemen biaya variabel
digunakan rumus sebagai berikut, yaitu selisih biaya per aktivitas dibagi dengan selisih jumlah barang yang diproduksi. Untuk menentukan elemen biaya tetap, yaitu dengan cara biaya dikurangi dengan data high low dikali dengan biaya variabel per aktivitas. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembahasan. Untuk mencari variabel cost per unit, yaitu digunakan rumus difference atau selisih dari total cost dibagi dengan selisih dari unit produksi. Nah, dari data tersebut, data dari soal, kita mendapatkan $20.250 dibagi dengan 1.350 unit menghasilkan $15.000 per unit. Lalu kita akan mencari fixed cost dari masing-masing level. Nah, untuk mencari fixed cost menggunakan rumus total cost dikurangi variable cost per unit dikali unit produce. Nah, dari highest levelnya itu fixed cost-nya $61.500 dikurangi dengan $15.000 dikali 2.100 unit. Didapatkan hasil $30.000 dengan dari fixed cost dari highest level. Dari lowest level, yaitu 750 unit, fixed cost-nya dicari dengan $41.250 dikurangi $15 dikali 750 unit, didapatkan hasil $30.000. Menggunakan biaya variabel per unit dan biaya tetap, total biaya pemeliharaan peralatan untuk kason dapat dihitung untuk berbagai tingkat produksi sebagai berikut. Total cost-nya, sehingga total cost-nya yaitu variable cost per unit dikali unit produce ditambah fixed cost, yaitu $15 dikali unit produce ditambah $30.000. Selanjutnya yaitu kita asumsikan bahwa unit produksinya yaitu 2.000 unit produksi, sehingga didapatkan hasil total cost-nya yaitu $60.000. Selanjutnya, kriteria untuk mengevaluasi dan memilih pemicu biaya. Yang pertama yaitu perekonomian yang masuk akal. Maksudnya, kedua pemicu biaya adalah masuk akal secara ekonomis. Namun dalam lingkungan produksi yang canggih dan sangat otomatis, para manajer telah terbiasa dengan operasi tersebut, yakni bahwa biaya seperti pemeliharaan mesin adalah lebih mungkin untuk lebih terkait dengan jumlah jam mesin yang digunakan daripada jumlah jam mesin kerja manufaktur. Yang kedua yaitu godness of fit. Perbedaan vertikal antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksikan jauh lebih kecil untuk regresi jam mesin daripada untuk regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Jadi, jumlah jam mesin yang digunakan memiliki sebuah hubungan yang lebih kuat atau dengan biaya tenaga kerja manufaktur secara tidak langsung. Signifikansi variabel independen. Garis regresi jam mesin memiliki kemiringan yang relatif terhadap kemiringan garis regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Untuk observasi yang sama atau lebih, menyebar di sekitar garis godness of fit, yaitu garis regresi yang kemiringannya kecil atau rata yang menunjukkan hubungan yang lemah antara pemicu biaya dan biaya. Lalu selanjutnya ada kebaikan dari kecocokan. Coefficient of determination atau R2 menyatakan tingkat perubahan pada X yang menjelaskan variasi Y. Contohnya R2 sama dengan 0,8, mengindikasikan bahwa 80% perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan dengan perubahan pada variabel independen. Lalu ada kemiringan garis regresi. Kemiringan yang curam mengindikasikan bahwa hubungan yang kuat antara pemicu biaya dan biaya. Yang kedua, sebuah garis regresi yang datar mengindikasikan hubungan yang lemah antara pemicu biaya dan biaya. Nilai akhir dari correlation coefficient atau R menunjukkan plus minus 1 hubungan statistik lebih kuat di antara variabel-variabel. Nah, jika R mendekati plus 1, menyiratkan bahwa hubungan yang positif artinya variabel dependen Y bertambah sesuai dengan pertambahan variabel independen X. Nah, sebaliknya jika R mendekati min 1, menyiratkan bahwa hubungan negatif atau terbalik artinya variabel dependen Y menurun jika variabel independen X meningkat. Lalu nonlinear dan fungsi biaya. Fungsi biaya nonlinear adalah fungsi biaya di mana grafik total biaya berlawanan dengan tingkat aktivitas tunggal bukan sebagai garis lurus dalam kisaran yang relevan.
Selanjutnya, ekonomi skala. Ekonomi skala pada periklanan mungkin membuat sebuah agensi periklanan mampu untuk menggandakan jumlah iklan dengan biaya yang kurang dari 2 kalinya. Diskon kuantitas. Diskon kuantitas pada pembelian bahan langsung untuk produksi jauh lebih rendah biaya per unit yang dibeli dengan jumlah pesanan yang lebih tinggi. Lalu fungsi biaya bertahap. Fungsi biaya bertahap adalah fungsi di mana biaya tetap akan senantiasa sama atas beragam kisaran level aktivitas, tetapi biaya meningkat mengikuti jumlah yang diskrit, yaitu meningkat secara bertahap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.